Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Tito dan rekan-rekan kelas kalian. Perkenalkan, nama saya Nasya Putri Hermawan dari Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dengan NIM 19.123.1068. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan topik mengenai penerapan Quality Function Deployment atau QFD dalam tata kelola organisasi pelayanan kesehatan dan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai pemenuhan tugas pengganti UAS pada mata kuliah Teknik dan Piranti dalam Manajemen Kesehatan. Sebelum melangkah lebih lanjut, sebagai bentuk transparansi akademik, saya mendeklarasikan bahwa penyusunan tugas ini dibantu oleh AI berupa Gemini, dan AI ini saya gunakan sebagai asisten penataan tata bahasa yang saya gunakan dalam slide. Sedangkan analisis yang saya lakukan sepenuhnya saya lakukan sendiri berdasarkan jurnal yang sudah saya temui. Topik hari ini mengkaji tentang QFD, yaitu piranti terstruktur yang menangkap voice of customer atau suara pasien menjadi indikator pelayanan Vaskes melalui matriks House of Quality atau HOQ. Landasan teori primer ulasan ini merujuk pada kerangka kerja mutu kesehatan oleh Davy dan Moran pada tahun 2010, serta model optimasi multikriteria oleh Sutapa dan kawan-kawan pada tahun 2025, tercantum pada daftar pustaka milik saya. Motivasi ilmiah ulasan ini adalah adanya kesenjangan mutu karena Vaskes seringkali fokus pada standar medis internal, namun seringkali mengabaikan kepuasan real yang didapati oleh pasien. Padahal karakteristik pelayanan seperti waktu tunggu berbanding lurus dengan kepatuhan kunjungan pasien. Manfaat QFD adalah menciptakan perbaikan yang fokus pada pasien, efisiensi sumber daya, dan penguatan kerjasama lintas profesi. Masuk kepada jurnal pertama yang saya ulas, dibuat oleh Akram dan kawan-kawan pada tahun 2018 dari jurnal Irjad Bangladesh, bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan alur rawat jalan rumah sakit pemerintah. Metodenya menggunakan survei, analisis proses operasional, HOQ, dan pengembangan aplikasi dengan berbasis data. Key message-nya adalah integrasi QFD dan basis data digital terbukti memotong birokrasi loket pelayanan dan menyediakan bank data kesehatan secara real-time. Kontribusinya pada level meso adalah kebijakan alokasi staf klinis yang fleksibel. Juga pada level mikro berupa digitalisasi loket pendaftaran Vaskes. Dapat dibaca lebih lanjut. Jurnal kedua yang dilakukan oleh Chopra dan kawan-kawan pada tahun 2026 dari Research Square India bertujuan untuk mengevaluasi mutu institusi medis pada tingkat departemen spesifik. Dan metode yang digunakan menggabungkan QFD dengan logika fuzzy. Jurnal ini memiliki key message dengan rating, yaitu rating global yang sering mengaburkan defisiensi tingkat departemen, di mana model fuzzy QFD ini membuktikan bahwa klinik spesialis kecil sering lebih unggul memangkas waktu dan biaya dibanding dengan hospital besar atau rumah sakit besar. Kontribusinya pada level meso adalah sebagai alat ukur kesenjangan kinerja departemen bagi direksi rumah sakit, dan pada level makro untuk kebijakan distribusi beban pasien regional. Jurnal ketiga oleh Liu pada tahun 2024 dari Helion Cina bertujuan untuk mengoptimalkan desain fisik ruang laktasi yang ada di publik yang dengan menggunakan metode Kano, AHP, QFD, dan evaluasi fuzzy. Di sini memiliki key message yaitu keterbatasan sarana prasarana penunjang laktasi publik yang tidak ergonomis ini memicu kelelahan fisik pada ibu. Perancangan sarana berbasis QFD pada aspek keamanan dan hygiene sukses menaikkan kepuasan pengguna hingga 23%. Kontribusinya pada level meso untuk manajemen tata kelola interior Vaskes, dan pada level makro untuk standarisasi fasilitas ramah ibu anak sejalan dengan UNICEF, yaitu breastfeeding friendly community dari UNICEF. Kita masuk ke jurnal keempat,
Di sini dibuat oleh Saleh dan kawan-kawan pada tahun 2021 dari Journal of Engineering Research dari Mesir. Di sini ia bertujuan untuk menurunkan rata-rata waktu tunggu pasien yang ada di IGD dengan menggunakan metode kuesioner lapangan, uji t-test, dan QFD yang berbasis HOQ. Dan di sini mereka membahas tentang kepadatan berlebih atau overcrowd di IGD yang berdampak fatal pada mortalitas, di mana kalkulasi HOQ menetapkan bahwa regulasi protokol klinis triase 5 kategori warna memiliki daya angkat tertinggi memotong waktu tunggu. Kontribusinya pada level meso adalah untuk kebijakan jadwal shift staff yang dimaksimalkan pada waktu 8 jam. Dan pada level mikro berupa standarisasi alat penunjang hidup di meja triase. Selanjutnya, di jurnal kelima yang saya pilih, dibuat oleh Bubscheidt dan kawan-kawan pada tahun 2022, yang saya ambil dari jurnal Patient Preference and Adherence dari Arab Saudi. Bertujuan untuk mengeksplorasi jaminan kepercayaan pasien diabetes. Metode yang digunakan di sini adalah mixed method design dengan analisis gap QFD sesuai yang sudah saya tulis di layar. Key message yang bisa didapat dari sini adalah kepercayaan pasien berdampak pada penghematan finansial vaskes, di mana gap kepuasan terbesar ada pada ketiadaan saluran komunikasi pasca kunjungan dan minimnya kontinuitas satu dokter. Kontribusinya pada level makro mendukung akreditasi internasional patient-centered care. Dan pada level mikro berupa intervensi portal pasien virtual. Di sini dapat disimpulkan bahwa QFD merupakan piranti mutu ilmiah yang objektif dan untuk memangkas kesenjangan pelayanan vaskes. Kontribusi kontinu dari keilmuan AKK yang berjalan linear pada level mikro untuk standarisasi alur meja klinis, level meso untuk evaluasi kinerja departemen, dan level makro untuk kebijakan distribusi beban pasien regional. Lebih lengkapnya mungkin dapat dibaca di layar. Rekomendasinya adalah pengambilan keputusan vaskes wajib yang fokus pada solusi dengan bobot tertinggi demi keselamatan dan kepuasan pasien. Berikut adalah beberapa list keseluruhan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun isi dari PPT ini. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.